Pak. Ada minggah. Nggih. Selamat siang negeri Ngeli. Kali ini kita akan mengunjungi Selo Hening, daerah Kretek, Parangtritis. Sebagai sebuah kerajaan besar di tanah Jawa, Majapahit memiliki banyak andil dalam pembuatan cerita-cerita di masa setelahnya. Cerita soal Demak hingga Mataram Islam selalu ada hubungannya dengan masa-masa Majapahit. Kerajaan ini pernah berjaya sebelum akhirnya senjakala melanda. Rebutnya kekuasaan, menguatnya pengaruh Islam berpindah ibu kota hingga saling serang dengan Demak. Bagi dunia seni dan sastra, Majapahit juga meninggalkan banyak sekali inspirasi. Kesenian ketoprak misalnya, menggunakan lakon-lakon berlatar belakang kerajaan ini. Belum lagi novel-novel populer yang terinspirasi dari kisah-kisah kebesaran kerajaan Gula Kelapa. Bocah, Pak. Nama Panembahan Selo Hening agaknya berkaitan dengan kisah dua sosok lain yang dimakamkan di pegunungan, yaitu Syekh Maulana Maghribi dan Syekh Bela Belu. Panembahan Selo Hening dikisahkan sebagai penghuni awal wilayah pesisir selatan ini. Ketika Syekh Maulana Maghribi datang, Selo Hening menolak ajakan sang Syekh untuk memeluk agama Islam. Ajakan ini seperti sebuah kisah lawas lain, dilewati dengan saling adu kesaktian. Setidaknya ada dua cara yang keduanya lakukan. Pertama, dengan saling adu delian. Kedua, dengan adu mancing ikan. Panembahan Selo Hening, atau ada juga yang menyebut Begawan Selo Pawening, menerima tantangan tersebut. Konon, pertandingan adu mancing ini dilakukan di muara Sungai Opak. Dalam adu mancing itu, Panembahan Selo Hening kalah. Soal memancing ini diyakini warga sebagai asal mula nama dusun tempat makam Syekh Maulana Maghribi dan Syekh Selo Hening berada, yaitu Dusun Mancingan. Nisan Gusti Panembahan Selo Hening berada di sebuah ruangan cungkup berukuran sekitar 4x4 meter dengan satu selasar kecil. Bangunan cungkup sudah menggunakan lantai keramik, sedangkan nisannya sendiri dilapisi semen. Bentuk nisan dan tata letak cungkup memiliki banyak kesamaan dengan cungkup Syekh Maulana Maghribi. Bentuk nisan lumayan besar dengan tutup berupa kain putih. Pintu cungkup terdiri dari sepasang pintu kayu dengan bagian dalam cungkup lebih tinggi, serta memiliki sebuah tempat pembakaran dupa dan kemenyan di samping pintu masuk. Makam Panembahan Selo Hening cukup sering dikunjungi peziarah dari berbagai kalangan dan berbagai agama. Bukti penuturan ini setidaknya bisa ditemukan lewat keberadaan Al-Quran di bagian dalam cungkup. Pada bulan Ruah, makam ini juga jamak dikunjungi para warga sekitar untuk ruahan. Wah,